capitalize of income method ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas sebenarnya tentang pendekatan pendapatan, ya kan, pendekatan pendapatan, di mana penilaian dengan pendekatan pendapatan itu bisa dilakukan dengan dua metode. Nah, metode yang pernah kita pelajari yang kemarin adalah discounted cash flow atau multi period of benefits discounting method. Di sini ya apa namanya? Karena discount cash flow ini ya terdiri dari dua periode, yaitu nanti ada periode spesifik ya. Jadi proyeksinya itu ada periode spesifik, ada periode kekal atau perpetuity gitu ya. Sementara kalau yang metode yang kedua itu adalah single period of benefit atau istilahnya direct capitalization method, di mana ini hanya ada satu periode proyeksi yang akan mewakili atau mencerminkan keadaan free cash flow dari suatu perusahaan itu dari masa ke masa di masa depan. Gitu ya. Saya sedikit review dulu. Kemudian seluruh pendekatan pendapatan itu prinsipnya sama, bahwa dia menggunakan komponen free cash flow dan discount rate ya untuk menghasilkan nilai gitu ya. Menggunakan free cash flow dan discount rate. Kalau kemarin kita sudah belajar discount rate ya, itu diperoleh dari cost of capital, bisa diambil dari WACC atau cost of equity tergantung dari model yang kita pakai. Kalau kita modelnya invested capital pakai WACC, kalau pakai equity maka pakai cost of equity. Dan free cash flow itu sangat dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu hasil operasi dan pengeluaran investasi jangka pendek dan jangka panjang. Hasil operasi itu dipengaruhi oleh revenue, operating cost atau biaya operasi, pajak, ya, serta juga dipengaruhi oleh growth, ya. Sementara itu, free cash flow juga dipengaruhi oleh investasi perusahaan, ya, atau uang yang dikeluarkan, ya, untuk mendukung operasi dalam sifatnya jangka pendek bisa jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek itu investasi di working capital atau modal kerja. Misalnya kita jualan, ya kita perlu beli persediaan misalnya. Ya, skala jualan kita makin tinggi, maka persediaan yang dibeli juga semakin tinggi. Pastinya begitu. Sama dengan aset tetap, ya, atau capital expenditure, investasi jangka panjang. Kalau kita skalanya kecil, ya pasti kecil. Semakin besar, maka nanti misalnya kita usaha rental mobil ya, kalau kita ingin meningkatkan skala kita, ya yang dirental kalau cuma satu mobil ya pasti maksimalnya ya itu satu mobil disewa setahun itu 365 kali kan gitu ya. Kalau setiap hari disewain ya, tanpa servis dan lain sebagainya. Kalau pengen lebih besar ya harus beli lagi kan gitu ya, harus beli mobil lagi kan gitu. Seperti itu. Ya, intinya sama ya, dipengaruhi oleh hal-hal seperti itu. Oke. Nah, ada dua model, yaitu model invested capital dan ada model ekuitas. Kalau invested capital, maka kita akan menghitung free cash flow to the firm. Free cash flow to the firm itu adalah free cash flow yang menjadi hak dari penyedia kapital, baik itu pemegang saham ya, maupun kreditur. Oke. Kalau modelnya equity, maka kita akan nanti menghitung free cash flow to equity saja, yaitu free cash flow yang menjadi hak hanya kepada pemegang saham saja. Itu ya. Oke. Nah, nanti dalam free cash flow dalam metode DCF maupun metode apa namanya?
apa itu? Direct capitalization ya. Dalam menyusun free cash flow-nya dan mempresent value, yaitu ada unsur pembilang dan penyebut. Pembilangnya adalah arus kas bersih. Arus kas bersih bisa dari modelnya invested capital, bisa dari equity. Nah, penyebutnya adalah tingkat diskonto. Dan pastikan tingkat diskonto ini cocok dengan arus kas bersihnya. Cost of capital akan menjadi discount rate bagi invested capital. Sementara cost of equity akan menjadi discount rate bagi model ekuitas. Tidak boleh kebalik-balik. Oke, nah saya review lagi. Ketika kita membuat free cash flow, ada dua model tadi ya. Ada model equity, ada model invested capital. Free cash flow bisa dihitung pertama adalah dengan mengambil angka net income. Ya, mengambil angka net income. Bentar ya. Mengambil kata net income, mengambil angka net income, ya. Nah, net income ini karena basisnya accrual, ya, maka kita harus sesuaikan dia menjadi basis kas karena memang kita ingin menghitung arus kas. Makanya non cash expense harus dikeluarkan. Oke. Non cash expense harus dikeluarkan. Kemudian capital expenditure ya sebagai investasi untuk jangka panjang apabila kita mengeluarkan kas untuk membeli alat-alat baru ya itu harus dikeluarkan. Kemudian ini sama ya kalau yang di sini baik kedua model ini sama dan change in net working capital ini juga sama antara kedua model ya. Change in net working capital ini ketika kita memerlukan tambahan net working capital, maka dia bersifat akan mengurangi, gitu ya. Ketika net working-nya bertambah. Net working yang bertambah kan berarti kita harus keluar duit. Kalau keluar duit berarti akan mengurangi di sini, ya dalam perhitungan net cash flow. Tapi kalau kebutuhan working capital-nya menurun, berarti kan kita lebih menghemat ya karena yang biasa beli misalnya kita tadi usaha rental ya yang biasa isi misalnya dari usaha kita mengecil gitu misalnya ya usaha kita mengecil awalnya punya 2 mobil sekarang punya 1 mobil. Nah, beli bensinnya dulu biasa 2 kali full tank sekarang cuma 1 kali full tank kan artinya kita dari sebelumnya lebih hemat ya sehingga ininya nanti akan di plus. Jadi ketika turun ya atau turun gini maka sifatnya nanti di sini akan menambah gitu ya. Nah, yang menjadi perbedaan antara dua model ini adalah kalau metode invested capital itu interest expense ditambahkan lagi ya. Gitu. Kenapa? Karena pada saat kita mendapatkan angka net income ini adalah sudah net ya, di dalamnya sudah mengeluarkan unsur interest expense. Ya kan, interest expense-nya sudah dibayarkan kan gitu ya. Dan net income ini adalah angka yang hanya menjadi hak dari pemegang saham. Padahal free cash flow invested capital itu harus mengandung uang yang menjadi hak dari tidak hanya pemegang saham tetapi juga kreditur. Lah kreditur itu kan haknya ada di interest expense ya, ada di interest revenue yang mereka terima. Nah, itu maka interest expense-nya ditambahkan. Kalau di sini enggak, karena ya memang kita hanya mencari hak kas untuk pemegang saham saja gitu. Sementara di sini dari sudut pandang pemilik, nah kan kalau dari ekuitas ya, itu kan kreditur itu sudah dianggap kayak pihak luar kan gitu ya. Sehingga dalam usaha itu kan kita kalau punya utang maka kan kadang ya memang harus dibayar kan gitu ya. Nah, pembayaran dan penambahan utang akan masuk di sini. Jadi kalau utangnya nambah, utangnya naik, berarti kan sebagai pemegang saham kita menerima suntikan dana dari luar kan gitu ya. Maka dia akan
akan menambah di sini unsur ini. Kalau utang kita berkurang, berarti kan kita keluarin uang kan? Ada uang yang keluar kan kepada pihak lain ya. Nah, maka ini akan bersifat mengurangi di sini. Gitu ya. Maka nanti ketemu free cash flow to equity dan free cash flow to the firm. Seperti itu. Oke. Kemudian nanti kita bikin proyeksi. Nah, nanti kita akan belajar bahwa proyeksi ini nanti berdasarkan beberapa asumsi-asumsi ya. Kita bisa membuat proyeksi seperti ini, ada asumsi kenaikan penjualan dan lain sebagainya gitu ya, kenaikan beban operasional biasanya ini berdasarkan inflasi dan seterusnya. Gitu ya. Nanti kita akan belajar. Oke, kemudian pada saat di sini kita tahu bahwa tadi untuk DCF ya itu ada periode spesifik, ada periode kekal atau terminal value atau perpetuity ya, terminal value. Nah, di periode spesifik ini memungkinkan kita untuk membuat proyeksi sesuai dengan periodenya dan sesuai dengan asumsi yang kita bisa buat, dan itu antara satu tahun dengan tahun yang lain bisa berbeda-beda sesuai dengan asumsi yang kita pakai gitu ya. Jadi ini misalnya periode spesifiknya ada 3, jadi 1, 2, 3 tahun. Setelah itu ini yang mencerminkan arus kas di tahun setelah yang ketiga ya, setelah tahun ketiga dan seterusnya, ini hingga tak hingga di sini ya. Ini diwakili oleh yang namanya terminal value. Itu. Nah, jadi terminal value ini letaknya sebenarnya ada di berimpitan dengan yang di sini ya. Berimpitan. Sini. Nanti ke sana seterusnya. Untuk free cash flow yang tahun pertama, maka ya nanti kan di diskonto ya. Free cash flow atau AKB itu arus kas bersih ya. Arus kas bebas ya. Free cash flow atau arus kas bersih ya sama aja. Ini tahun pertama dibagi 1 plus diskon rate ya. Sebetulnya ini pakai modelnya ekuitas nih. Oke, nah kemudian ini yang kedua, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, untuk yang terminal value, karena dia mencerminkan dari periode ini sampai ke selanjutnya, maka dia memperhitungkan yang namanya growth. Gitu. Kalau yang ini kan enggak. Ini kan sesuai dengan AKB-nya berapa dibagi diskon rate, AKB-nya berapa dibagi diskon rate gitu ya. Nah, karena ini mencerminkan keadaan seterusnya, maka kita punya asumsi namanya asumsi growth ke depan kira-kira growth-nya itu rata-rata berapa sih gitu. Setelah periode proyeksi kita susun dan untuk mewakili periode setelah proyeksi dan seterusnya, itu kira-kira growth-nya berapa. Nah, maka di terminal value itu mengambil dasar ya biasanya adalah free cash flow tahun terakhir, free cash flow proyeksi tahun terakhir. Kita lihat di sini mengambil AKB 3 kan sama ya. Ya kan? Terus dikalikan growth ya, dikalikan growth. Ini agak sebentar. Nah, ini 1 plus G ya. Oke, kelihatan tadi. Dikali 1 plus G dibagi diskon rate min G. Ya, seperti itu. Jadi, ini growth ya. Growth-nya berapa? Itu ya. 1 plus G dibagi K min G atau diskon rate min G karena dia memperhitungkan growth ya. Setelah ketemu nilai terminal value di sini, nah ini kebetulan letaknya masih di sini. Kemudian baru di present value ke sini. Maka di sini ini adalah unsur present value. Nah, ini kan beda antara ini kan belum ada ya. Nah, ini kan angka di sini ya berimpit dengan T3.
lalu dia di present value kan ke sini. Seperti itu. Nah, ya. Itu untuk DCF. Oke. Nah, nanti apa namanya? Setelah ketemu ini present value-nya, semuanya ini disebut sebagai, kalau ini pakai modelnya kapital ya, atau investasi kapital, ini adalah nilai perusahaan atau enterprise value berdasarkan hasil operasi. Kayak gitu ya. Nah, ini mungkin yang belum sempat saya simulasikan atau terangkan di sebelumnya. Nah, sebelum kita melakukan penilaian kan akan ada normalisasi ya. Nah, normalisasi itu non recurring dihilangi karena memang dia tidak mencerminkan apa namanya operasi sehari-hari kan gitu ya. Nah, selain itu yang non operating itu kan juga dieliminasi. Sebenarnya aset-aset non operating itu nanti akan ditambahkan tersendiri di sini. Gitu. Dari nilai pasar aset non operasi ini. Jadi dinilai secara terpisah gitu ya. Jadi apa namanya? Aset non operasi itu dinilai secara terpisah. Jadi di luar skema ini, termasuk ketika kita menilai pakai pasar ya kan pakai multiple. Nah, ketemu multiple itu nanti adalah nilai pasar dari operasi. Nah, nanti ditambah dengan aset-aset yang non operasinya. Aset-aset non operasi itu misalnya apa sih? Misalnya excess cash ya, atau kas yang berlebih yang tidak dipakai untuk operasi, hanya untuk didepositoin saja kayak gitu. Atau misalnya perusahaan itu punya villa ya, punya aset yang sebenarnya tidak terkait dengan operasi gitu ya, atau investasi di misalnya saham bisa, atau tanah gitu ya, yang sebenarnya dia bukan usaha properti gitu loh, tapi kenapa dia punya tanah yang tidak dipakai untuk operasi kayak gitu. Nah, itu adalah aset non operasi, itu nanti ditambahkan secara terpisah, baru nanti dapatlah nilai perusahaan atau nilai kapital total ya, nilai kapital total ya, atau sebagai firm value, ini bisa disebut sebagai enterprise value. Gitu. Nah, kalau nanti mencari nilai ekuitas tinggal dikurangi dengan utang berbunga. Gitu ya. Oke. Saya masuk ke ini kemarin sudah di sini. Capitalize of income method atau direct capitalization. Tambah ruwet. Salah. Bentar. Ya, direct capitalization. Atau single period of economic benefit discounted method. Kalau DCF ya, mereka melihat atau menghasilkan nilai dari berbagai proyeksi yang periodenya terdiri dari tadi yang spesifik dan periode kekal. Itu ya, ini disebut sebagai monetary sum, penjumlahan dari proyeksi di spesifik dan kekal. Kalau direct capitalization maka dia pakai single period. Satu jenis proyeksi yang mewakili atau dianggap mewakili seluruh periode di masa depan. Gitu. Rumusnya, nah, ini sama kayak ketika kita menghitung namanya terminal value. Ya, jadi sebenarnya terminal value itu adalah bentuk dari direct capitalization, gitu ya. Yaitu memperhitungkan growth, ya, memperhitungkan growth. Nah, ini ada dua pandangan, sebenarnya ini sama sih. Kalau basisnya dari tahun lalu seperti ini misalnya, secara gampangnya ya, nanti ditambahkan growth. Kalau ini nanti dihitung berdasarkan apa namanya, tidak langsung jumlah tahun lalu ditambah growth gitu ya. Ini kan kalau kayak kita ngitung terminal value biar gampang gitu ya. Nah, nanti
Kalau direct capitalization kita harus istilahnya tidak kemudian berapa arus kas tahun lalu langsung ditambahkan growth gitu aja. Biasanya ada analisis yang lebih mendalam. Jadi pokoknya nanti ketemu free cash flow-nya, ini yang berlaku untuk tahun depan dan seterusnya, dibagi Kamenki. Sebenarnya sama aja. Ini CF1 ini adalah E0 kali 1 plus gini sebenarnya juga E1 sama aja sih. Ini secara prinsip sama. Artinya apa? Dia langsung memasukkan unsur growth ya dalam present value-nya. Ya, dalam mempresent value-kan ini ada unsur ini. Oke. Nah, metode kapitalisasi itu cocok direct capitalization ya, itu lebih cocok ketika perusahaan dalam pertumbuhan yang sudah konstan. Ya, dia going concern gitu ya, yang memiliki jangka waktu going concern dan pertumbuhannya konstan. Dia merupakan penyederhanaan dari DCF. Ya, kan DCF itu pakai sebenarnya kalau periode spesifik akan ada periode spesifik, ada periode kekal. Nah, periode kekal itu sendiri kan sebenarnya adalah direct capitalization juga ya. Jadi dia menghilangkan faktor ini dan menggunakan ini dari awal. Itu aja. Oke. Ini udah tadi. Nah, ada model ekuitas. Kalau model ekuitas tentu free cash flow-nya atau AKB-nya nanti adalah AKB ekuitas ya, atau free cash flow to equity. Ketika di discount rate nanti dibagi KMG, KE ya. Di sini adalah cost of equity. Oke. Nanti setelah ini diketemu, ini namanya adalah nilai ekuitas berdasarkan operasi. Nanti ditambahkan dengan nilai pasar aset non operasi seperti itu. Untuk mengetahui nilai ekuitas total. Kemudian ada AKP untuk invested capital. Invested capital yang modelnya adalah model capital ya, maka ininya pakai WACC. Ininya juga free cash flow-nya to firm, bukan equity. Oke. Seperti itu perbedaannya. Ya. Nah, ini summary-nya. Oke, setelah ini saya coba akan memberikan contoh ya, penyusunan apa namanya, penyusunan proyeksi, kayak penyusunan proyeksi. Ya, misalnya ini ada satu kasus ya, studi kasus komprehensif. Saya cek dulu, oke. Kita diminta untuk menentukan nilai pasar saham PT APS ya dengan kepemilikan 30%, diminta menggunakan model invested capital. Oke. Nah, sebelum mulai menghitung maka kita harus menghimpun informasi sebanyak mungkin dari klien ya. Mau gimana pun kalau kita mau pakai pendekatan, sebenarnya pendekatan apapun ya, kita wajib atau kita harus banyak mendapat informasi dari klien atau perusahaan objek gitu ya. Kalau kita nanti di pemerintah mungkin istilahnya bukan klien ya, tapi objek gitu ya. Kalau penilai publik maka istilahnya klien karena yang apa namanya, dialah yang mengontrak kita untuk melakukan penilaian. Nah, kita harus mendapatkan informasi tentang rencana bisnis, ya bisnis plan, kemudian apa namanya, proyeksi yang mereka lakukan. Setelah kita dapat, kita uji dan kita lakukan diskusi sehingga kita mencapai kata istilahnya gini, asumsinya itu kita dapat yakini bahwa itu memang wajar dan tepat gitu ya. Kalau nanti apa dirasanya ya data dari klien itu ada sedikit yang bermasalah ya kita perlu perbaiki, kita perlu diskusi dan kita perlu perbaiki. Nah misalnya kita dapat ini ada asumsi, pertama adalah asumsi proyeksi laba rugi, ya. Yang kedua adalah asumsi terkait proyeksi laporan posisi keuangan atau neraca. Yang ketiga adalah asumsi terkait beberapa terkait dengan periode proyeksi, ya misalnya dari ini data-data tentang cost of capital, persentase kepemilikan,
minority discount misalnya, atau ini sebenarnya kurang satu sih, ini growth ya nanti ya, karena kita pakai yang ini kita apa namanya, kita pakai metodenya adalah direct capitalization, misalnya growth-nya 5% gitu ya. Oke. Udah nih, kita udah cari tahu semua. Yuk kita lihat satu-satu. Pertama, pertumbuhan penjualan misalnya 10%. Nah, ini nanti kita bisa apa namanya? Pada saat membuat proyeksi, basisnya bisa kita lihat dari tahun lalu gitu ya. Angka 10% ini dari mana? Bukan berasal kemudian ini kata dari tahun lalu ini bukan asalnya angka ini ya, tapi pada saat kita nanti membuat proyeksi ya nanti basisnya bisa dari tahun lalu gitu ya. Kemudian kita tambah 10%. Nah, angka 10% ini kita dapat tentunya dari diskusi dengan manajemen, melihat kondisi ekonomi, kira-kira ke depan yang cocok berapa. Data historis berapa, kita lihat trennya, lalu kita prediksi ke depan berapa angka yang cocok. Kemudian ada rasio HPP terhadap penjualan, misalnya 80% dari historisnya seperti itu misalnya, atau ke depannya juga akan seperti itu. Pertumbuhan beban operasional, misalnya 7%, ini biasanya dilihat dari inflasi, gitu ya. Ini bisa dilihat dari, ini saya gini aja lah, apa namanya, ini proyeksi ya, ini biasanya dari inflasi, ya. Ya, melihat prospek bisnis ke depan dan memperhitungkan historis itu misalnya. Ini sama ya, sama beban depresiasi. Ini melihat apa prospek ya bisnis ke depan juga sebenarnya ya sama sih. Oke, beban bunga ini juga sama semuanya. Sorry. Ini sama. Lihat beban bunganya berapa gitu misalnya ya. Terus asumsi-asumsi proyeksi laporan posisi keuangan atau neraca. Rasio piutang terhadap penjualan misalnya ini. Misalnya ini bisa juga dilihat, ini sama ya, melihat prospek ke depan dan memperhitungkan apa namanya? Memperhitungkan historis gitu ya. Rasio persediaan terhadap APB. Pembelian aktiva tetap rata-rata per tahun berapa gitu misalnya. Rasio utang lancar terhadap APB gitu ya. Dividen payout ratio kira-kira nanti kan seperti apa. Penambahan utang jangka panjang rata-rata kayak gimana. Ya, penambahan atau pengurangan utang jangka panjang. Nilai pasar utang jangka panjangnya ya nanti kira-kira berapa. Gitu ya. Kalau ini melihat dari ini sih, melihat dari data tahun ini. Ini data tahun ini. Gitu ya. Oke, kemudian, nah ini kalau teman-teman sebagai penilai, kumpulin semua data-data ini. Oke, kumpulin dulu. Kalau tanpa ini nanti nggak bisa bikin proyeksi. Lalu ada cost of equity, cost of debt, serta tax rate. Ya kan? Serta ini, persentase kepemilikan tadi ketemu 30% ya, udah tahu datanya. Kita memang diminta untuk nilai 30% saham. Growth-nya kita berdasarkan pertimbangan dan prospek bisnis ke depan 5%. Lalu kalau ada delok dan delom, ya kita harus cari tahu. Ya, 25%, 40%. Nah, kalau ini nanti pelajarannya ada di minggu depan untuk penentuan besarannya. Walaupun sebenarnya tidak ada rumusnya untuk menentukan secara precise. Ya, ini adalah judgement penilai nanti yang banyak berperan. Oke. Sekarang kita coba membuat proyeksi. Ini adalah angka-angkanya sudah ada, tapi akan saya jelaskan satu persatu. Oke, dari mana angka ini dapat? Jadi ini awalnya nggak ada angkanya ini. Gitu ya. Pertama, ini kan proyeksi. Sorry, ini ya. Ini proyeksi ini nanti di sini akan saya tuliskan keterangannya. Ini proyeksi. Ini kan 220. Ini dapatnya dari mana? Nah, dapatnya adalah data 2020 ini, kemudian ditambah growth. Growth-nya adalah 10%. Jadi, asumsi growth penjualan
dikali dengan penjualan tahun lalu. Bisa juga mengambil rata-rata penjualan selama beberapa tahun ke belakang. Bisa. Kemudian HPP, ini ketemu 176, itu mengambil data dari sini. Ya. Rasio HPP terhadap penjualan. Tuh. Berarti apa namanya 80% ya. Ya, rasio HPP dibagi HPP terhadap penjualan dikali dengan HPP dikali dengan penjualan. Tuh. Ya kan 80% kali 176. Gitu ya. Seperti itu. 80% kali 220.000, sorry. Ya, temu nih. Terus biaya operasional. Nah, biaya operasional ini kan 21.400 ini dapat dari mana? Ya, ini. Nah, dari pertumbuhan operasionalnya kan 7%. Nah, jadi apa namanya? Beban operasional tahun lalu dikali ditambah misalnya ya, atau ya dikali 1 plus asumsi apa namanya kenaikan beban operasional. Tuh. Oke. Lalu beban depresiasi. Beban depresiasi itu nanti dilihatnya adalah dari sini, kita lihat depresiasi 10%. 10% dari ini dari saldo ini datanya malah saya tak hilangi. 10% dari saldo aktiva tetap tahun lalu. Itu ya. Tahun lalu. Nah, aktiva tetap tahun lalu ada mana? Ini 50.000 ya kan, 50.000 berarti di sini depresiasinya adalah 5.000. Ya, tadi 10% kali saldo aktiva tetap tahun lalu. Ini gitu. Tuh, oke. Terus dijumlahin beban bunga. Beban bunga tadi gimana? 9,%. Ini juga, ini sebenarnya dari saldo aktiva tetap tahun lalu. Kok aktiva tetap dari saldo utang jangka panjang tahun lalu. 9,5% kali saldo utang jangka panjang tahun lalu, di sini tahun lalu ya, atau tahun awal tahun lah intinya ya, 2020. Ini kan per 31 Desember 2020. Utang jangka panjangnya 27.500. 27.500 kali 9,5%. 9,5% kali saldo utang tahun lalu. Utang jangka panjang ya. Atau utang kapital ya sebenarnya. Kalau hanya utang jangka panjang itu sebenarnya nggak tepat ya, karena sebenarnya adalah yang tepat itu adalah utang kapital. Tapi kebanyakan contoh itu kayak mempermudah, jadi utang lancar itu dianggap semuanya adalah non kapital dan utang jangka panjang itu seringkali diasumsikan semuanya kapital. Padahal utang kapital itu biasanya utang jangka panjang plus utang lancar yang juga menjadi utang kapital. Kadang-kala seperti itu. Oke. Pajak 30%. Ya, seperti biasa ya, 30% kali utang apa sebelum pajak ya. Ketemu laba bersih. Nah, udah ya. Jadi kita bisa membuat proyeksi secara sederhana seperti ini dulu. Oke, ini udah ketemu satu proyeksi yaitu tentang laporan laba rugi. Lalu apalagi yang kita perlu lakukan proyeksi? Banyak, teman-teman. Mulai dari laporan laba rugi ini, terus laporan posisi keuangan, terus laporan perubahan ekuitas,
terus laporan arus kas, terus net working capital, baru nanti bisa menghitung free cash flow. Nah, tapi tenang aja, seluruh data yang di atas ini tadi, ini bisa menjadi dasar kita menyusun proyeksi. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke laporan posisi keuangan. Nah, di sini ya. Nah, terkait dengan laporan posisi keuangan, yang pertama adalah kas. Sini kan ya, kas. Kas ini ya Mas, 19.616. Oke. Ini sebenarnya kas ini nanti saldonya baru bisa diketahui akhir atau agak nanti. Jadi ini saya ilangin dulu. Lalu bagaimana ini akan didapatkan? Ya, ini nanti ambil data dari proyeksi laporan arus kas. Ya. Ambilnya data di saldo bagian saldo kas akhir, gitu ya. Oke. Nah, kas kita lewati dulu. Nih kita kasih tanda hijau dulu ya. Nah. Lalu kita ke piutang dulu. Nah, piutang tadi di atas ada asumsi proyeksi, yaitu nih, nanti ini data-data terkait proyeksi laporan posisi keuangan. Nah, ini semua akan kita gunakan. Rasio piutang terhadap penjualan, karena piutang itu kan sangat terkait dengan penjualan, biasanya di sana kita akan memproyeksi berapa besar piutang. 8% dari penjualan, maka ya sudah, ini 8% kali data proyeksi penjualan. Penjualannya berapa? 220.000. Tuh. Ya, kita lihat nih, ya. Kelihatan ya. Oke. Terus persediaan. Persediaan tadi juga ada data asumsinya, yaitu persediaan terhadap HPP. Ya, karena persediaan sama utang lancar itu terkait HPP rasionya. Gitu. Walaupun HPP sebenarnya juga secara tidak langsung nanti juga akan terkait dengan penjualan gitu ya. Tetapi biasanya rasionya didasarkan atas HPP. 8% dari HPP. Berarti ini 8% kali data proyeksi HPP. Gitu ya. Oke, kemudian total aktiva lancar ketemu ya, aktiva tetap. Nah, aktiva tetap ini melihatnya adalah dari ini, pembelian aktiva tetap atau rata-rata capital expenditure per tahun itu berapa gitu ya. Misalnya 2.000, berarti kalau tahun lalu 50.000, jadi saldo aktiva tetap tahun lalu ditambah proyeksi pertambahan capital expenditure. Tuh, ya kan. Tambah 2.000 tadi ya. Oke. Jadi 50.000 tambah 2.000 itu. Akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi ini caranya adalah saldo akumulasi depresiasi tahun lalu ditambah dengan beban depresiasi pada proyeksi laba rugi. Kita lihat di laba rugi. Depresiasi. Oke, sebentar ya. Depresiasi itu adalah mana tadi? Depresiasi 5.000 di sini ya. Nah, 5.000 berarti 20.000 ditambah 5.000. Oke. Pertanyaan di chat saya jawab nanti dulu ya. Terima kasih, tapi nanti dulu supaya kita fokus ke sini dulu. Oke.
Ini total aktiva tetapnya, gitu ya. Oke, udah semua ya. Lalu kita ke utang lancar. Nah, utang lancar tadi juga ada proyeksi di mana apa namanya? Nih, rasionya adalah 9% dari HPP. Ya, berarti ini 9% kali HPP proyeksi. Ya. Terus utang jangka panjang. Utang jangka panjang tadi juga ada asumsinya, yaitu penambahan utang jangka panjang rata-rata adalah 3.000. Ya, karena dia terus bertumbuh gitu ya. Naik turunnya yaitu kira-kira secara rata-rata 3.000 gitu aja lah. Ya. Jadi saldo utang jangka panjang tahun lalu ditambah proyeksi penambahan utang. Jadi 27.500 ditambah 3.000 tadi ya. Tuh. Terus ekuitas. Nah, ekuitas ini nanti kita ambil data dari proyeksi laporan perubahan ekuitas. Itu. Oke, ini tak hilangin dulu. Spread. Ya. Oke, neracanya belum lengkap karena kita harus mengambil data dari beberapa laporan yang lain. Oke. Nah, kita ke laporan perubahan ekuitas. Ya, laporan perubahan ekuitas, saldo awalnya ini ngambil dari, ini ambil data dari saldo ekuitas tahun lalu. Nah, ya. Terus laba bersih. Laba bersih kan ditambah laba bersih kan, perubahan modal itu adalah saldo ekuitas yang awal ditambah laba dikurangi dividen, maka itu adalah ekuitas. Ekuitas akhir ya. Ekuitas akan bertambah ketika perusahaan itu laba dan akan berkurang ketika rugi atau membagikan dividen. Ini ambil data dari proyeksi laba rugi, ya. Terus dividen. Nah, dividen ini kita harus hitung, yaitu menggunakan proyeksi atau asumsi dari dividen payout ratio. Dividen payout ratio adalah 80%. Berarti ini sebanyak ya rata-rata. Ini rata-rata 80% dari seluruh income akan dibagikan ke pemegang saham dalam bentuk dividen. Tuh, ya. 80%. Berarti di sini adalah 80% kali laba rugi proyeksi. Kira-kira seperti itulah. Itu ya. Ketemu saldo akhir dari ekuitas. Nah, ini gunakan data ini untuk mengisi neraca. Bagian ekuitas. Itu. Terus ini berarti tinggal, nah ketemu. Oke, ketemu nih. Tinggal yang ini kan? Ya, tinggal yang ini. Terus kita ke bawah. Nah, karena ini harus ambil data dari proyeksi laporan arus kas, maka kita harus bikin proyeksi laporan arus kas. Oke. Menerangkan lagi tentang laporan arus kas, teman-teman. Ini kan mungkin udah banyak yang lupa bahwa laporan arus kas bisa pakai metode langsung maupun tidak langsung, gitu ya. Nah, sebelum saya ke sana, saya jelaskan dulu bahwa laporan arus kas terdiri dari 3
seksi atau 3 bagian. Di mana laporan arus kas ini secara keseluruhan dia menjelaskan bagaimana perubahan arus kas terjadi pada suatu perusahaan, ya. Saldo awalnya berapa, ini saldo awalnya berapa, perubahannya berapa, dan saldo akhirnya berapa. Dan dari perubahan saldo kas ini sebesar 6.000 ini dari awal tahun ke akhir tahun itu berasal dari mana saja, gitu ya. Nah, berasal dari mana saja ini dalam laporan arus kas diterangkan dalam 3 bentuk sumber, ya. Pertama dari aktivitas operasi atau kegiatan operasi, itu terkait dengan ya bagaimana perusahaan itu berjalan gitu ya, menjalankan usahanya. Terus dari aktivitas kegiatan investasi, investasi itu terkait dengan investasi jangka panjang. Kalau dia mungkin kalau dia beli aktiva tetap kan uangnya keluar. Dia jual aktiva tetap ada uang masuk kayak gitu. Kemudian dari aktivitas pembiayaan atau financing. Kalau dia berhutang, nambah utang kan uangnya masuk. Kalau dia bayar utang, uangnya keluar. Nah, kan gitu ya. Nah, itu adalah contohnya. Atau kalau dia menerbitkan saham, maka uang masuk. Kalau dia menarik saham, membeli treasury share, maka uangnya keluar. Nah, jadi sebenarnya dari perusahaan itu bisa diidentifikasi 3 jenis sumber kegiatan yang bisa mengakibatkan pemasukan atau pengeluaran uang. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke operasi. Operasi ini adalah kas yang diperoleh dari menjalankan aktivitas usahanya. Ya, kalau kita berbicara tentang masalah retail atau dia adalah manufaktur, gitu ya, maka dia dapat duit tentunya dari jual barang kan gitu ya. Kalau jasa ya dari melaksanakan jasa, gitu ya. Dia keluar uang kan untuk bayar pegawai, bayar listrik, beli persediaan, beli perlengkapan, bayar pajak kan gitu kan ya. Nah, dari sifatnya tadi kan uang masuk dapatnya dari jualan, bayarnya untuk bayar listrik, bayar pegawai, berarti bisa pakai net income dong atau pakai laporan laba rugi dong. Laporan laba rugi kan mencerminkan aktivitas operasi kan, dari jualan dia dapat berapa, untuk operasional dia bayar berapa gitu kan. Iya bisa, tapi laporan laba rugi ini kan pakai apa? Pendekatan akrual. Jadi tidak semua pendapatan di sini itu berbentuk kas, tidak semua bebannya berbentuk kas. Kayak depresiasi ini kan bukan kas. Berarti harus ambil data laba rugi bisa, tetapi harus dilakukan penyesuaian yang bersifat non cash. Seperti itu ya prinsipnya. Jadi pertama kita ambil dulu laba bersih gitu ya. Nah, di sini ambil data ambil data dari laba rugi proyeksi. Gitu ya. Oke, terus depresiasi. Nah, kan depresiasi kan non cash expense kan. Nah, ini juga harus dikeluarkan. Nah, itu ambil data dari laba rugi proyeksi. Ini karena non cash expense sifatnya. Oke. Nah, kemudian ada kenaikan dan penurunan terkait dengan working capital. Di sini ya ada piutang, persediaan, utang lancar dan sebagainya. Akan saya jelaskan kenapa ini bisa masuk sebagai penyesuaian untuk dapat kita mengetahui arus kas dari operasi. Jadi begini, kalau kita jualan ya di sini di laba rugi ini ya 220, kan kadang ada yang jualan itu belum dibayar atau masih sebagai piutang kan gitu. Kita jual belum dibayar kan gitu. Nah, artinya apa? Tidak semua 220 ini sudah berwujud uang karena ketika kita sudah jual,
sudah kita kirim, kan kita sudah catat sebagai penjualan. Dan ketika belum dibayar kan kita mengakui piutang. Artinya apa? Tidak semua penjualan ini sudah berwujud uang, karena sebagian piutangnya belum dibayar. Nah, maka dari itu kenaikan piutang itu menjadi semacam patokan, itulah yang akan menyesuaikan penjualan ini berapa banyak yang belum berwujud uang. Itu. Caranya adalah ini kan piutangnya dari 16.000 naik jadi 17.600, ya kan? Naik nih. Artinya apa? Selisihnya ini berapa? Kan selisihnya ini 1.600. Berarti ada 1.600 dari penjualan yang belum terrealisasi menjadi uang, gitu filosofinya, ya. Jadi ini cara menghitungnya adalah saldo piutang di neraca proyeksi dikurangi dengan saldo piutang neraca tahun lalu, gitu. Ini untuk menyesuaikan penjualan yang belum belum berbentuk kas, gitu ya. Kenaikan penurunan persediaan. Nah, ini kenaikan penurunan persediaan. Ini juga sebenarnya terkait dengan apa namanya, kebutuhan tadi ya, working capital. Kalau kita penjualannya skalanya naik, kita butuh banyak tambahan persediaan, maka di situ kita harus mengeluarkan banyak tambahan atau harus mengeluarkan tambahan uang, gitu kan. Atau ini juga bisa disebut sebagai penyesuaian atas HPP. HPP itu sebenarnya apa sih? HPP itu kan ketika kita jualan kan gini ya. Misalnya kita jualan kas, kan ada jurnal ya. Misalnya gini, tak tulis di sini. Kas pada penjualan, kan gitu. Terus misalnya ini 1.000, gitu ya. Ini 1.000. Terus COGS gitu ya, atau HPP pada persediaan, kan gitu jurnalnya. Ini misalnya 800. Ya. HPP ini adalah apa namanya, harga pokok dari barang yang dijual, kan gitu ya, harga pokok dari barang yang dijual. Ya. Nah, barang-barang yang kita jual itu ya awalnya tentunya kan kita beli dulu kan, kita kulaan misalnya, kita beli dulu dari supplier lalu kita jual, kan gitu ya. Nah, pada saat kita pada saat kita beli persediaan, ya, itu kan tidak semuanya kita bayar dengan cash. Ada juga yang kita ambil barang, ya kan, kita ambil barang dari supplier, aku butuh barang, oke, tak bayar bulan depan ya, oke, gitu ya. Datang tuh barang, belum sampai bulan depan, udah terjual itu barang, ya kan? Nah, dalam kondisi seperti ini, ya, dalam laporan laba rugi ini sudah menjadi HPP. Tapi HPP-nya ini kan bukan, kita belum tadi kan, kulaannya itu belum bayar, karena kita janji tak bayar bulan depan ya, kan gitu kan. Nah, berarti kan kita dapat barang tapi belum keluar uang. Seminggu kemudian, baru berjalan seminggu, barang itu laku. Kan gitu, kita dapat duit. Nah, kalau semuanya terjadi secara cash, harusnya kan kita beli dulu keluar uang, ya kan? Terus kita jual, kita dapat uang. Terus kita dapat untung, kan gitu ya. Nah, kalau posisinya kayak tadi, kita baru beli, bayarnya bulan depan, baru berjalan seminggu, ini barang udah kejual. Artinya apa? Kita udah dapat duit dari penjualan, tetapi kita belum keluar uang untuk beli persediaan tadi. Di laporan laba rugi, itu HPP-nya udah tercatat. Artinya kayak kita sudah mengeluarkan beban untuk beli persediaan tadi berupa HPP tadi, harga pokok barang yang dijual. Nah, artinya apa? Ada harga pokok yang kita sebenarnya belum bayar karena masih ngutang. Nah, seperti itu. Makanya
ada dua hal ini ya, dua hal ini yang nanti akan menyesuaikan HPP tadi, intinya begitu. Dua hal ini yang menyesuaikan HPP tadi. Jadi kenaikan penurunan persediaan serta kenaikan atau penurunan utang lancar. Ini semuanya adalah untuk menyesuaikan HPP. Gitu ya, ini ya. Keduanya adalah untuk menyesuaikan ada HPP yang belum berwujud kas. Ya, jadi ini untuk menyesuaikan HPP yang belum berwujud pengeluaran kas. Gitu ya. Ini belum berbentuk penerimaan kas. Oke. Nah, kalau persediaan gini ya, sebenarnya ya, kalau persediaannya naik kan tadi kan kita harus mengeluarkan banyak uang kan ya kalau persediaan naik kan berarti kita harus mengeluarkan uang kan gitu ya. Kalau misalnya kita dari jualannya cuma pertama cuma satu kios, berarti kan kita misalnya jualan tempe berarti kan kita kulaan tempenya itu cuma misalnya 10.000 gitu ya. Tapi kalau kita punya 2 kios ya berarti kita harus sedia 2 kalinya kan gitu. Berarti kita harus mengeluarkan uang yang lebih. Nah, ini adalah ketika naik. Nah, misalnya kita lihat persediaan naik nggak? Dari 14.000 ini dari 12.800 ke 14.000. Berarti ada uang yang harus kita keluarkan karena persediaan kita nambah. Gitu ya. Berarti ini saldo persediaan pada neraca proyeksi dikurangi saldo persediaan pada pada neraca tahun lalu. Oke. Ya, seperti itu. Ini untuk ini mungkin lebih tepatnya adalah untuk mencerminkan pengeluaran kas atas penambahan persediaan. Ini untuk menyesuaikan HPP atau pembelian persediaan itu ya, yang belum berwujud pengeluaran kas. Jadi kalau di sini misalnya penambahan ini udah ya, penambahan atau kenaikan persediaan ya. Terus kenaikan atau penurunan utang lancar. Nah, utangnya bertambah. Kalau utangnya bertambah berarti apa? Makin banyak persediaan yang kita beli tapi belum kita bayar, kan gitu ya. Seperti itu. Nah, berarti di sini saldo utang lancar utang lancar sebenarnya utang usaha sih sebenarnya. Proyeksi dikurangi saldo utang usaha neraca di neraca tahun lalu. Itu intinya. Ya. Itu. Nah, ini kan tergolong, ini kan aset ya. Ini kan aset, ini utang. Kan gitu ya. Nah, di sini kalau ini piutang ya, di piutang itu kan piutangnya naik ya di sini ya. Piutangnya naik dari 16.000 ke 17.600. Ketika naik, ini hasilnya negatif. Ya. Persediaan juga gitu. Persediaan itu dari 12.800 menjadi 14.000 sekian. Itu tandanya negatif juga. Tetapi di utang, kita lihat di utang ya. Utang itu naik, tetapi di sini hasilnya positif. Ya, memang karena aset itu ada di debit dan utang itu ada di kredit, jadi sifatnya sedikit berbeda. Sedikit saya sampaikan ya. Kalau ini ya, jadi gini, kalau aset itu naik, maka di sini jadi negatif. Kalau aset turun, di sini jadi positif. Kan asetnya semua itu naik ya tadi ya, asetnya naik. Utangnya kan juga naik, tetapi ini jadi positif.
Jadi memang berbeda karena aset ini debit, utang ini kredit. Jadi kalau utang naik di sini positif, utang turun di sini akan jadi negatif. Oke, tak kasih keterangan di sini. Sini aja ya. Oke. Kalau piutang naik, tanda negatif. Kalau piutang turun, tanda positif. Begitu juga dengan persediaan, karena piutang dan persediaan ini sama-sama aset ya. Sorry. Kalau persediaan naik, tanda negatif. Kalau persediaan turun, tanda positif. Ya, sama. Nah, tapi kalau untuk utang, ini berkebalikan. Kalau utang naik, tanda positif. Kalau utang turun, tanda negatif. Udah, itu aja. Nah, ini kenapa kok bisa negatif, negatif ini positif. Seperti itu. Secara filosofis tadi ya, penyesuaian terhadap HPP dan lain sebagainya. Ya. Dan karena ini adalah di aset debit, ini di utang kredit, tentu hubungannya berkebalikan. Ya kan? Seperti itulah. Ya, gampangnya. Oke? Dah. Sekarang yang ini, pembelian aktiva tetap. 2000. 2000 dapat dari mana? Ya ini pertumbuhan tadi ya, pertumbuhan pembelian aktiva tetap tuh 2000 rata-rata. Oke, kita tuliskan 2000. Mana tadi? 2000. Ambil data proyeksi kenaikan capital expenditure. Capital expenditure itu memang pengeluaran pembelian aktiva tetap ya. Oke, dari investasi sudah. Itu bisa diwakili ya. Dari pembiayaan. Pembiayaan itu adalah penambahan pengurangan utang atau penerbitan dan penebusan saham. Peningkatan utang jangka panjang. Penambahan utang gitu 3.000. Ini juga tadi ambil data proyeksi penambahan utang. Tuh. Nih. Mana? 3.000. Nih ya. Oke, terus pembayaran dividen. Ya, ambil data proyeksi pembayaran dividen atau lihat data di laporan perubahan ekuitas. Nah, di laporan perubahan ekuitas kan udah ada tadi ya, pembayaran dividen segini. Sama. Nah, jadi pembiayaan itu aktivitasnya tambah kurang utang, penerbitan saham atau penarikan saham, dan pembayaran dividen. Itu ya. Lalu kita jumlah dari tiap aktivitas. Aktivitas operasi tambah investasi. Tambah investasi tambah pembiayaan, ya kan? Ketemu 6.808. Ini jumlahkan seluruh arus kas dari seluruh dari aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Itu ya. Terus saldo kas awal tahun, ambil data saldo kas dari neraca tahun lalu. Nah, ketemu saldo kas akhir tahun, itu tambahkan ini dan ini. Oke. Itu ya. Saldo awal tahun, ya penambahan inilah ya, dua inilah, gampang lah ya. Nah ini, gunakan data ini untuk input di saldo kas neraca proyeksi.
Gitu. 19616 taruh di neraca. 19616 atau kita sama dengan ini aja. Towing. Nah, sudah ya. Total aktiva segini, total kewajiban ekuitas segini. Balance. Oke ya. Dah. Laba rugi sudah. Neraca sudah. Laporan perubahan ekuitas sudah. Laporan arus kas sudah. Sekarang net working capital. Nah, net working capital aktiva lancar ya ambil dari neraca proyeksi. Ini juga ambil dari neraca proyeksi ya. Aktiva lancar berapa? Utang lancar berapa? Gini ya. Aktiva lancar berapa? Utang lancar berapa? Berarti working capital adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar. Ya, non kapital. Seperti ini. Ketemu ya. Nah, lalu kita lihat perubahan working capital ya. Jadi ini adalah working capital proyeksi dikurangi dengan working capital tahun lalu. Gitu. Nah, ini 35456 dikurangi 27.208 ketemu 8.248. Oke. Nah, dah lengkap semua untuk data sebelum kita menyusun free cash flow. Nah, sekarang kita menyusun free cash flow untuk invested capital ya. Laba bersih ambil dari laba bersih proyeksi. Nah, itu ya. Terus depresiasi ini juga sama. Capital expenditure ya, ambil dari data asumsi ya. Penambahan capital expenditure. Interest expense. Ya, ini ambil dari data laba bersih proyeksi ya. Di laba bersih ditambah depresiasi ya kan. Sesuai dengan rumusnya tadi ya, cara mencari free cash flow untuk invested capital. Tambah depresiasi, kurangi capital expenditure, ditambah interest expense dan dikurangi kenaikan penurunan working capital. Ini ambil data dari hitungan perubahan net working capital di atas. Ketemulah free cash flow to firm. Ya. Karena ini kita pakai direct capitalization, maka cuma ada satu proyeksi untuk yang mewakili seluruh periode ya. Nah, free cash flow-nya udah ketemu. Nah, sekarang ada tinggal ini kan free cash flow-nya udah, tinggal kita hitung discount rate-nya. Karena ini invested capital, maka pakai WACC, ya kan? WACC. Misalnya ketemu cost of debt-nya sekian, cost of debt ini after tax ya. Cost of debt after tax. Nah, sekian. Terus tax-nya tadi 25%. Benar ya? Pajaknya kok ini 30% sih? Ini 25 kok. 25. Ya, nggak match ya. Oke, Sudah. Ini cost of debt after tax. Cost of equity-nya ketemu, WACC-nya ketemu. Gitu ya, WACC-nya ketemu. Dan WACC ini mana tadi? WACC. Oke. Udah ya.
Tadi ada hitungan itu enggak, sebentar. %48 ini adalah oke dari aktual ya. Nah, temu WACC. Nah, terus data growth-nya sekian. Nah, kemudian kita masukkan rumus. Ya, masukkan rumus free cash flow dibagi WACC minus growth sama dengan 8605 dibagi 11,32% dikurangi 5%. Ketemulah 136.155. Ini adalah nilai indikasi nilai perusahaan atau nilai invested capital dari hasil operasi. Misalnya diketahui dia punya aset non operasional berupa excess cash, marketable securities, villa. Kita tambahkan, ya kita tambahkan di sini. Udah. Ketemulah nilai firm value, ya firm value total baik dari operasi dan non operasi, gitu ya. Ketemu, terus karena kita mencari ekuitas, berarti kita perlu nilai pasar utang jangka panjangnya, kan gitu ya. Nilai pasar utang jangka panjangnya ambil dari neraca. Kan ini kan titiknya di sekarang ya, di sekarang. Berarti nilai pasar utang yang sekarang berapa? Yaitu 27.500, ketemu. Itu kan, ketemu berapa? Udah. Kemudian jadilah indikasi nilai saham dengan kepemilikan 100%. Nah, karena yang kita cari hanyalah 30%, maka kita kalikan 30%. Sekarang jadi 39.977. Kemudian kita aplikasikan diskon premi ya atas kontrol dan marketability. Gitu ya. Ini misalnya karena cuma 30%, ya dia bisa mengendalikan tetapi dengan tingkat pengendalian yang lebih kecil, misalnya begitu ya. Nah, ini ada diskon. Nah, pada saat mengaplikasikan diskon dan premi, ya, itu caranya harus secara sekuensial atau berurutan, ya. Jadi aplikasi atau perhitungan diskon dan premi, ya, itu harus dilakukan secara berurutan. Maksudnya berurutan adalah bukan berarti oh ini harus ini kan delok ya, ini kan delok. Ini delok, ini delom. Bukan berarti delok dulu terus delom dulu, ya walaupun ya kalau saya dari sepengetahuan saya melihat berbagai literatur dan laporan penilaian itu memang selalu delok duluan. Tapi sebenarnya nggak ngaruh mau delong duluan mau delok duluan itu nggak ngaruh, tetapi kebanyakan memang delok duluan atau premi kontrol duluan, gitu ya. Jadi gini, ini kan indikasi awal 30% sebelum diskon, ya kan. Terus di diskon minority dulu 25%. Ketemu. Sekian, diskonnya sekian, berarti indikasi nilai saham setelah delok 29.982. Baru setelah itu di delom 40%. Gini. Baru ini adalah indikasi nilai saham akhir dengan kepemilikan 30%. Maksudnya di sini dilakukan secara berurutan itu gini teman-teman. Kalau nggak dilakukan secara berurutan, apa yang terjadi? Ini misalnya ya. Jadi gini, kan ini delok 11.993 ini adalah 40% dari harga setelah delom. Harga setelah delok, ya kan? Bayangkan apabila tidak dilakukan secara berurutan, maka yang terjadi adalah kita mengaplikasikan diskon 40% pada harga awal ini. Sama dengan 40% kali harga awal. Hasilnya adalah 15.991. Ini tak taruh sini aja deh. Misalnya gini. Kalau ini langsung 40% kali harga awal,
maka dia jadinya 15.000. Bukan 11.000. Jadi didelok dulu, terus ketemu indikasi nilai saham setelah delok, baru didelom dari indikasi saham setelah delok. Mau dibolak-balik sebenarnya juga nggak masalah. Misalnya delom dulu, gitu ya, kali 40%. Itu misalnya ya, sama dengan ini minus ini. Terus didelok sama dengan ini kali 25%. Gitu ya. Sama dengan ini minus. Hasilnya sama. Cuman secara praktek lebih banyak menggunakan delok dulu sebelum delom. Gitu ya. Oke, ketemulah nilai akhir. Nah, jadi teman-teman, ini tadi kita sudah melakukan simulasi, di mana saya contohkan dulu bagaimana kita mencari data dari awal, yaitu kita harus tahu asumsi-asumsi. Kita ambil data historis, terus kita tetapkan asumsi. Asumsi ini harus forward looking ya, melihat prospek ke depan dari bisnis ini. Oke, berdiskusi dengan klien dan melakukan analisis kewajaran atas rencana bisnis yang disusun oleh klien. Setelah itu kita data semua, mulai dari proyeksi asumsi, proyeksi laba rugi, minimal paling enggak pertumbuhan penjualan, rasio HPP, pertumbuhan beban operasional, beban depresiasinya seperti apa, dan beban bunganya seperti apa. Kemudian buat asumsi proyeksi neraca, mulai dari rasio piutang terhadap HPP, rasio persediaan, misalnya gitu ya. Nanti mungkin yang lain terkait rasio, kalau ada perlengkapan, ya silahkan, nanti tinggal ditambahkan. Tentunya antara satu perusahaan dengan yang lain, mungkin item-itemnya bisa berbeda. Ya, jadi kita harus perdalam lagi nanti mungkin ketika mencari item-item neraca yang mungkin lebih kompleks gitu ya. Tapi ini sekedar ini dulu, ilustrasi dulu. Rata-rata pembelian capital expenditure, bagaimana rasio utang terhadap APP, dividen payout ratio, gitu ya, penambahan utang jangka panjang gimana, gitu. Terus asumsi terkait cost of equity, cost of debt, tax rate, gitu ya, persentase kepemilikannya yang dicari berapa, growth-nya berapa, dan penentuan delok dan delom. Delom biasanya kita nyarinya nanti sih, di akhir biasanya. Setelah kita mempertimbangkan kondisinya ini kira-kira cocoknya berapa nih delok atau delom. Tapi di awal sebenarnya sudah bisa, range-nya nanti kira-kira delok segini. Ya. Lalu kita bikin proyeksi dari awal, pertama laba rugi dulu, diisi. Ya, karena laba rugi ini akan menentukan semuanya nih. Ini sumber awal. Di situ ke neraca. Nah, neraca nanti akan ada dua yang kosong, yaitu di kas dan di ekuitas. Di ekuitas kita buat laporan proyeksi perubahan ekuitas, nanti neracanya ditambah. Masih 01. Ya, 01 kolom yaitu di kas, kita bikin proyeksi laporan arus kas. Udah, semuanya dapat, saldo kas akhir tahun dapat, gunakan data ini input saldo kas di neraca proyeksi. Terus masuk dan lengkap sudah dan balance. Udah, setelah itu kita bikin proyeksi net working capital dan bagaimana proyeksi perubahan working capital. Baru kita hitung arus kas sesuai dengan model yang digunakan. Ketemu free cash flow, terus dicari diskon rate-nya, WACC atau cost of equity. Kalau ini modelnya capital, berarti pakai WACC. Ketemu, karena ini adalah direct capitalization, jangan lupa memasukkan unsur growth ya sebagai pengurang diskon rate. Ketemu, ya nanti tambahkan aset non operasional. Ketemu indikasi firm value. Kalau nyari ekuitas, maka kurangi dengan nilai pasar utang jangka panjang. Ketemu, terus cari berapa nilai kepemilikan yang memang dicari ya. Karena yang kita nyarinya adalah 30%, ya kalikan. Kalau 100% berarti ya nggak usah. Tuh.
baru aplikasikan delok dan delom secara berurutan. Berurutan itu maksudnya bertahap maksudnya ya. Sorry, lebih tepatnya bertahap. Delok dulu, terus harga setelah delok baru didelom dari harga ini. Gitu. Delom dulu juga nggak masalah, ya, sama hasilnya. Tetapi prakteknya atau literatur itu menunjukkan semuanya selalu delok dulu. Nah, akhirnya kita sudah selesai. Jadi harga dari 30% itu kira-kira, jadi misalnya kita diminta tolong, aku mau investasi 30% di perusahaan ini. Nah, kita bisa membantu. Harga yang wajar menurut saya adalah 17 miliar 989 juta. Itu misalnya. Nah, nanti teman-teman tugasnya mengisi proyeksi, tapi ini pakai DCF. Jadi proyeksinya selama 3 tahun saja. Jadi teman-teman silahkan isi. Ya, di sini yang ini sudah diisi. Silahkan isi yang ini. Semuanya diisi, oke. Setelah itu ketemu kan free cash flow. Tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga. Ya, ini tinggal teman-teman cari tahun kedua dan tahun ketiga. Setelah itu di present value. Ya kan. Nah, ini adalah periode spesifik nih. Nah, karena pakai DCF belum lengkap. Kalau pakai periode spesifik, kita harus cari periode kekal. Tuh. Periode kekalnya pakai perpetuity ya. Jadi biasanya base-nya adalah ini free cash flow tahun ketiga lalu ditambah growth gitu ya. Nanti di present value jadilah nilai perpetuity. Nilai total dari proyeksinya adalah perusahaan itu adalah periode spesifik atau periode proyeksi atau spesifik gitu ya. Ditambah total present value periode kekal. Ketemu nanti adalah indikasi nilai perusahaan hasil operasi. Tinggal sama kayak tadi step-stepnya. Ini. Oke, sampai ke bawah. Oke ya. Nah, setelah selesai saya ingin mencoba menjawab yang tadi pertanyaan di chat dari Al-Hilal. Dalam menganalisa data historis untuk proyeksi ke depannya, semisal dari 5 tahun data historis, saya menemukan 2 tahun yang sangat berbeda dari tahun-tahun yang lain. Misal pada saldo beban operasional berturut-turut seperti itu. Apakah dalam membuat data historis saya mengecualikan 2 tahun tersebut dan hanya merata-ratakan 3 normal saja, Pak? Terima kasih. Oke. Kita perlu cari tahu informasi dulu ke klien. Apa yang terjadi pada 2 tahun itu? Gitu. Apakah memang sifat dari bisnis itu selalu seperti itu, bahwa rata-rata kayak siklus gitu ya. Jadi 3 tahun pertama expand-nya tinggi, terus 2 tahun berikutnya enggak. Seperti itu. Apakah sifatnya seperti itu? Kalau memang seperti itu, ya maka tidak boleh kita menafikan yang 2 itu. Itulah makanya pentingnya kita berdiskusi dengan manajemen untuk mengerti bagaimana sifat dan karakteristik bisnis dari perusahaan tersebut. Gitu ya. Jadi tidak boleh serta-merta, kita harus hati-hati ya, tidak boleh serta-merta bahwa itu tidak normal. Kita perlu cari tahu apakah memang 2 tahun itu memang seperti itu karakteristiknya. Maka kalau memang karakternya seperti itu, berarti misalnya kita buat proyeksi selama 10 tahun ya. Jadi misalnya gitu ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya gitu ya. Nanti 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Maka bisa jadi kita buat di sini adalah misalnya expense tinggi gitu ya. Ini expense tinggi, di sini expense tinggi, di sini expense rendah. Ini expense rendah lagi, terus di sini expense tinggi lagi, dan seterusnya. Karena memang sifatnya seperti itu bisnisnya. Jadi harus hati-hati di sini. Ya, intinya kita harus berdiskusi dan mengerti betul karakteristik dari suatu bisnis. Bisa selain expense, bisa juga dengan sales. Salesnya di awal kita bisa tinggi, misalnya ya tinggi, terus ini
rendah karena mungkin memang musimannya seperti ini tinggi lagi, ini tinggi lagi, ini rendah gitu. Karena memang polanya seperti itu. Ya, polanya seperti kita harus lihat dari horizon yang lebih panjang. Kita harus menganalisisnya dengan diskusi dengan manajemen, mencoba untuk mengerti bisnisnya. Apakah memang sifatnya seperti itu. Gitu ya. Menurut saya. Tadi siapa sih bertanya? Al-Hilal. Terus ada dari Silvira. Pada saat mencari free cash flow melalui invested capital pada interest expense itu seharusnya net dari adanya pajak atau langsung menggunakan interest expense, Pak? Karena yang kemarin itu net setelah dikalikan satu main tax, sedangkan barusan, wah terima kasih. Ya, seharusnya net dari pajak. Iya betul, seharusnya net dari pajak ya. Oke, Silvira, thank you banget. Ini apa namanya? Sangat kritis. Saya apresiasi sekali, Silvira. Thank you banget. Betul, betul, betul. Saya mungkin tadi kurang teliti ya. Oke, oke, oke. Thank you, Silvira. Ya, ini menjadi koreksi juga ya bagi teman-teman nanti ya. Kalau nanti saya tadi terkait yang saya terangkan, betul, satu main text. Faisal. Untuk delok dan delang kenapa tidak dilakukan terpisah dengan mengecilkan nilai delok atau mengacu pada standar yang dilakukan secara berurutan atau mungkin harus menunggu pertemuan selanjutnya agar mengetahui asal delok dan delam. Oke. Delok dan delam itu apa namanya? Kalau menurut peraturan OJK itu ada range-nya. Ada range ya. Kira-kira seperti ini gitulah ya. Kira-kira seperti apa namanya? Besarannya, range-nya. Dan itu tidak ada suatu rumus tertentu untuk menghitung delok atau delom. Tidak ada. Apalagi di Indonesia. Kalau di Amerika mungkin lebih gampang karena secara statistik mereka punya data bagaimana rata-rata saham yang dengan kontrol dijual dan tanpa kontrol itu mereka punya datanya sangat bagus dan itu bisa jadi dasar. Sementara di Indonesia enggak. Itu kita perlu belajar banyak dari praktisinya. Gitu ya, karena tidak ada aturan spesifik atau rumusnya itu enggak ada. Gitu. Ya, jadi kenapa enggak dikecilin? Ya sama aja sebenarnya. Ya enggak harus dikecilin juga. Ya, pokoknya aplikasinya seperti itu gitu. Ya. Jadi ada range tertentu gitu ya, ada range tertentu malah nanti akan mempersulit ketika harus diperkecil dulu dan sebagainya. Ya, malah lebih enak tetapkan aja delok atau delomnya berapa gitu ya. Baru dihitung secara berurutan. Saya kira itu lebih mudah dibanding kita harus mengutak-ngutik. Kalau delomnya sekian, berarti deloknya harus dikecilin sekian. Kalau delok, berarti itu malah nanti bias. Jadi gini loh, delok dan delom itu kan punya pertimbangan. Misalnya, kira-kira ada range nih, kita katakanlah gitu ya. Nah, kalau kita kontrolnya itu cuma pegang 60% sama 100% kan beda. Nah, nanti kan magnitudenya akan berbeda. Itu kan pertimbangannya dari sisi kontrolnya gitu ya. Sementara delom ya dari sisi marketability-nya. Apakah dia perusahaan terbuka yang sahamnya sangat liquid atau perusahaan terbuka yang mungkin punya hambatan dalam penjualan, kurang aktif? Apakah dia perusahaan tertutup? Apakah dia perusahaan tertutup yang syarat penjualan sahamnya itu rumit? Itu masing-masing punya delom yang berbeda-beda, delok yang berbeda-beda. Jadi semua diukur dulu berdasarkan kondisi masing-masing. Setelah itu ditetapkan secara berurutan. Itu akan lebih make sense daripada kita harus mengutak-ngutik dikecilin. Itu malah nanti kayak kurang ilmiah dalam penentuan besaran delok dan delomnya, gitu ya. Seperti itu dari saya, Faisal. Jadi semuanya dihitung berdasarkan kondisi masing-masing terkait kontrolnya, terkait marketability-nya. Jadi macam-macam kondisinya. Gitu. Paham ya? Nah, ada lagi yang mau ditanyakan?
Nanti teman-teman silakan hitung ya PR-nya dikumpulkan minggu depan. Silakan itu untuk latihan saja. Saya kira tidak terlalu sulit, paling enggak menjadi latihan supaya calon-calon penilai dari STAN ini sebelum terjun ke dunia nyata ya, mereka sudah punya gambaran dulu. Oh, berarti aku bikin proyeksi itu kayak gini. Berarti data yang diperlukan kayak gini gitu ya. Nanti tinggal konsultasi sama senior tentunya ya, karena mereka kan di lapangan. Tentu lebih punya gambaran yang lebih luas dibanding dosen yang ada di sini gitu ya. Maksudnya lebih update karena mereka berkecimpung dalam dunia itu sehari-hari kan gitu. Nah, di sini saya membantu teman-teman untuk memberikan gambaran gitu ya tentang bagaimana menyusun proyeksi gitu ya secara runut paling enggak seperti itu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Misal ada yang belum jelas? Belum ada? Oke, ya kalau sudah cukup dan belum ada, ada lagi ding. Silvira, mengapa interest expense dikalikan terhadap tahun lalu? Apakah dikarenakan pembayaran bunga dilakukan 1 tahun setelah peminjaman utang jangka panjang? Oke, mengapa utangnya terhadap tahun lalu gitu ya? Saldo di tahun kemarin, ya. Jadi ya ini sebenarnya untuk mempermudah ini aja sih ya, perhitungan bahwa kan gini, saldo utang tahun lalu itu kan sebenarnya awal tahun ini ya, atau istilahnya sebagai patokan lah gitu ya. Ini utang jangka panjang ini, mana sih tadi beban bunga ini ya, beban bunga. Nah, sebenarnya untuk mempermudah perhitungan Silvira, karena apa? Ini kalau kita berdasarkan proyeksi, maka laba ruginya nanti nggak dapat kita ngitungnya kan nggak bisa. Gini, laba rugi harus jadi dulu semua sebelum menuju ke neraca. Kalau ini berdasarkan tahun proyeksi, berarti kan laba ruginya belum ada nih, ya kan? Ininya kan kosong. Kalau ini kosong, laba rugi belum lengkap. Sementara pada saat kita nanti akan menyusun neraca dan lain sebagainya, kita bergantung pada laporan perubahan ekuitas. Lah kalau laporan ekuitas itu perlu laba rugi. Lah kalau laba ruginya belum ada, ini muter-muter terus gitu loh. Jadi kayak untuk mempermudah perhitungan secara historis, kita bisa kayak membuat proyeksi yang mendekati saja kira-kira rata-rata bunga itu berapa. Nah, kalau angkanya didasarkan pada tahun lalu, gitu ya, misalnya ya. Nah, ini kita bisa buat kira-kira penyesuaiannya akan berapa persen, seperti itu, Silvira. Jadi, kalau ini berdasarkan proyeksi, nanti muter-muter nggak dapat. Karena apa? Menyusun laporan neraca, ya secara lengkap, butuh data laba rugi. Nah, kalau laba ruginya belum jadi, karena tidak bunganya ini juga belum diketahui, muter-muter terus nanti, termasuk pada depresiasi. Depresiasi kan juga 10% dari aktivitas tetap tahun lalu, bukan dari yang ini. Karena kalau nanti dari yang ini, muter-muter nggak dapat terus. Gitu. Jadi kayak kita buat proyeksi berdasarkan tahun lalu yang sedikit disesuaikan, yang mencerminkan kayaknya yang cocok berapa nih, misalnya gitu. Ya, jadi
kira-kira dari data historis, tapi yang sedikit kita sesuaikan gitu. Tetapi basisnya dari tahun lalu, karena kalau basisnya dari tahun ini nggak jadi-jadi, nanti muter. Ini belum jadi, oh harus ke sini. Oh ini kan harus ke sini lagi. Oh nggak bisa, ini harus ini dulu. Oh nggak bisa, ini harus ke sini dulu. Muter-muter terus nanti. Gitu. Kira-kira Silvira. Iya, jadi sesuai dengan urutan penyusunan laporan keuangan. Sebenarnya dari laba rugi ini lebih cocok kita ngitung ekuitas dulu, gitu ya, ekuitas dulu. Gitu. Setelah ekuitas, kemudian neraca, gitu ya. Tadi kan ini makanya saya ambil hijau-hijau ya, neraca. Terus kasnya kita ambil dari laporan arus kas. Nah, kita bikin laporan arus kas dulu, baru nanti neracanya bisa lengkap. Setelah itu baru masuk ke networking capital, baru ke free cash flow gitu. Itu ya Silvira, thank you. Tapi sangat teliti ya Silvira, sangat cermat. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bisa menjadi pembelajaran kita bersama gitu. Ya, selain Silvira, ada lagi yang lain? Ya, Regina silahkan, Regina. Boleh bertanya. Mumpung masih ada waktu ya. Kita tunggu. Untuk menandakan dia itu merupakan pemilih saham minoritas, bagaimana Pak? Oke. Minoritas atau mayoritas itu tergantung dari penugasan biasanya. Penugasan. Misalnya begini, kita sebagai petugas pajak, ya. Ini ada banyak skenario. Kita sebagai petugas pajak, kemudian melihat ada WP perusahaan badan yang melakukan transaksi merger, misalnya begitu ya, atau akuisisi. Berarti itu masuk ketika kita diminta untuk ini tolong dinilai wajar atau tidak. Nah, karena posisinya transaksi yang ditugaskan untuk kita itu adalah akuisisi, maka itu masuk sebagai kontrol. Berarti dia akan masuk ke kontrol. Atau misalnya kita begini, kita sebagai perusahaan penilai publik, ya, kemudian ada klien datang ke kita, saya ingin membeli perusahaan itu sebesar 20%, misalnya begitu ya. Terus kita lihat di penugasan itu, struktur pemegang sahamnya ternyata dia ingin membeli 20%, tetapi 60% diantaranya itu dikuasai oleh pihak tertentu. Otomatis apa? Ketika klien ini membeli perusahaan itu, dia tidak akan mendapatkan kontrol. Nah, maka dari sisi itu kita bisa menilai bahwa klien ini ya menginginkan nilai atas suatu transaksi saham yang tidak memberikan dia kontrol, gitu ya. Atau mungkin sedikit pengaruh tetapi kecil, gitu. Beda kalau misalnya klien minta kami akan melakukan 100% akuisisi untuk perusahaan ini. Tolong Bapak bantu saya menilai. Oh, berarti Bapak mau mengakuisisi semua ya? Oh ya udah, berarti itu kondisinya maka Bapak pastinya akan mendapatkan hak kendali. Jadi itu berdasarkan situasi penugasan di kita. Gitu. Entah kita sebagai pengusaha pajak, misalnya juga ada transaksi saham yang cuma 10%, 20% gitu ya, atau 30% tetapi blok saham yang lain itu dikuasai oleh satu pihak tertentu gitu. Artinya ya dia tidak akan mendapatkan kendali, ya udah itu berarti minoritas gitu. Atau kita sebagai analis ingin melihat berapa sih nilai perusahaan Antam yang wajar kayak gitu ya. Di mana saya sebagai investor itu akan mengevaluasi oke atau enggak nih harga saham Antam di pasar gitu misalnya. Berarti kan karena kita situasinya transaksi di bursa, berarti target kita adalah minoritas. Jadi seperti itu, Regina. Mayoritas minoritas itu nanti sangat tergantung dari situasi penugasan yang kita lakukan. Skenarionya akan sangat
banyak sekali gitu ya. Kita tentu perlu memahami aspek-aspek atau lingkungan penugasan yang kita hadapi ya. Dengan klien kita berbicara, dengan atasan, apapun lah ya, bahwa situasinya ini seperti apa. Nanti diskusi dengan tim untuk memutuskan baiknya gimana. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Diskusi yang menarik sekali. Tetap optimis teman-teman untuk belajar. Kalian berusaha yang terbaik. Saya yakin teman-teman yang masuk di STAN ini adalah teman-teman yang unggulan, yang punya potensi. Yang perlu kalian lakukan adalah memaksimalkan potensi itu saja, gitu ya. Kalian ini ya intinya kalau macan gitu ya harus berlatih berburu. Kalau macan nggak berburu ya nanti tidak pandai berburu. Seperti kucing ya, kucing kalau biasa di alam liar dilatih berburu ya dia akan instingnya tajam. Tapi kalau biasa di kandang terus ya dia nggak punya insting tajam seperti itu. Padahal secara potensi sebenarnya mereka semuanya sama. Gitu. Nah ini yang perlu teman-teman lakukan. Saya yakin teman-teman hebat-hebat semua dan bisa menyelesaikan ujian dengan baik. Itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Nanti akan saya share bahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.